Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi ya. Luar biasa ini kesempatan yang diberikan kepada kita. Kita akan membaca Alkitab. Namun marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk berjumpa lagi kepada rekan-rekan kami. Bapak, terima kasih Bapak. Bapak, kami akan membaca Alkitab. Buatlah kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki, kami bisa melakukan, juga bisa memberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, meski dalam penjara, Rasul Paulus tetap bersemangat menasihati murid-murid Tuhan agar tetap setia dalam panggilannya sebagai umat Tuhan. Paulus tahu bahwa jemaat Tuhan di Filipi juga menghadapi tantangan iman yang besar, dan harapan terbesar yang ingin didengarnya adalah agar mereka berdiri teguh dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari Injil. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Demikian Rasul Paulus mengingatkan jemaat di tengah-tengah tantangan iman yang mereka alami. Untuk menguatkan mereka, Paulus mengatakan bahwa mereka dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus, juga dikaruniakan untuk menderita bagi Dia. Ketika kita konsisten untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus, kita pun sedang berjuang untuk berdiri teguh mempertahankan iman kita dari orang-orang yang menyerang kita. Mengalami derita karena kesetiaan melakukan kebenaran, firman Tuhan sesungguhnya adalah sebuah karunia Allah. Jadi kalau kita mengalami penderitaan karena kita beriman kepada Yesus Kristus, itu merupakan karunia Allah yang luar biasa kepada kita. Dalam hidup sehari-hari, iman kita selalu diuji, mungkin dalam hal-hal yang sederhana, seperti contohnya begini. Kita dalam sekolah, untuk kenaikan kelas pasti juga ada ujian. Untuk kenaikan tingkat di dalam perkuliahan pun juga kita pasti ada ujian. Dan kita untuk naik pangkat di dalam pekerjaan pun juga ada ujian-ujian. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah setiap ujian-ujian itu kita sudah mempersiapkan diri sehingga kita berani menghadapi ujian itu, atau kita hanya mengikutinya tanpa persiapan, jadi resiko gagalnya itu tinggi. Nah, kalau resiko gagal tinggi, berarti kita kemungkinan akan ditawari wani piro. Nah, wani piro biar lulus. Nah, itu.
Nah, itu yang tidak dikehendaki. Itu tidak dikehendaki firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan hidup jujur. Nah, supaya kita menghindari wani piro, berarti kita harus mempersiapkan diri. Kita belajar sehingga kita bisa menguasai materi, kita cerdas, pandai. Tidak perlu wani piro. Maju dengan gagah berani. Karena apa? Karena kita menguasai materinya. Itu yang dikehendaki firman Tuhan. Itu yang dikehendaki hidup jujur. Dan kalau kita memang hidup jujur seperti kita sudah mempersiapkan diri sehingga kita bisa menguasai materi, nah, mereka akan melihat bahwa oh ternyata orang-orang yang percaya ini, orang-orang yang percaya kepada Kristus ini memang dia mampu, cerdas pandai, dia menguasai materi, lulus murni. Itu yang dikehendaki firman Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kita menderita mengikut ajaran firman Tuhan itu merupakan karunia. Karunia Allah. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, luar biasa firman yang sudah diberitakan ini Bapa. Tuhan menghendaki bahwa kami hidup jujur. Untuk hidup jujur itu kami harus berani berkorban. Kami harus berani belajar, mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatu untuk mendukung hidup jujurnya itu Bapak. Itu firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajarilah kami senantiasa menampilkan kejujuran itu Tuhan. Tuhan tolonglah kami. Bapak, tolonglah juga kepada rekan-rekan kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ya Bapak, dan kepada rekan-rekan kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolonglah bukakan jalan agar mereka juga bisa mendapatkan pekerjaan. Dan kepada rekan-rekan kami yang sudah waktunya berumah tangga, Bapak tolonglah dia agar dia pun juga bisa senantiasa dapat pasangan yang baik sesuai dengan anugerah-Mu pada mereka Bapak. Bapak terima kasih. Ampunilah segala dosa dan salah kami sehingga kami layak untuk memohon pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Padamu Tuhanku, atas hari-hari hidupku yang selalu Kau taburi sejuta cinta dan kasih untukku. Ku tak pernah merasa sendiri, sepi dan tak ada yang menemani. Karena Engkau